Saya Antono. Saya temannya Paulus satu kelas waktu SMA. Saya mengenal Paulus cukup dekat waktu itu, dan saya melihat bahwa kecintaannya pada musik itu luar biasa. Dan menurut saya memang musik rohani itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk orang lain. Kita bisa terhanyut dalam emosi, dan kita bisa membuat ingin lebih dekat pada Tuhan, mengenal kuasa Tuhan dan kasih Tuhan melalui musik. Saya tidak tahu apa yang dilihat Paulus pada waktu SMA, kenapa dia ingin memulai satu paduan suara SMA. Tapi yang saya lihat bahwa melalui musik paduan suara itulah banyak orang yang mendengar Gloria itu dibangkitkan semangat dan kerohaniannya. Mereka dibangunkan, mereka dihiburkan, dan mereka juga tersentuh kesadarannya melalui musik yang dinyanyikan oleh para anggota paduan suara. Walaupun selama saya tahu Paulus tidak pernah sekalipun menyanyi, hanya memimpin, tetapi apa yang dia taburkan itu sekarang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya melihat sahabat saya Paulus adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, dan dia ingin membagikan apa yang dia terima dari Tuhan, yaitu talentanya sebagai seorang konduktor musik untuk dipakai sebagai alat untuk menyebarkan dan mengenalkan kasih Tuhan. Musik adalah sesuatu yang luar biasa, tanpa perlu berkhotbah, tetapi dengan harmoni yang begitu indah, dengan syair yang begitu jelas, dengan irama yang luar biasa, itu bisa membangkitkan jiwa banyak orang. Saya rasa mungkin itu yang dilihat oleh Paulus. Nah, saya hanya ingin pada saat ini bukan hanya mengenang Paulus, tetapi mengingatkan kita semua bahwa kita semua punya talenta. Apakah sebagai penyanyi, apakah sebagai konduktor, apakah talenta yang lain. Mungkin Anda bisa menulis, Anda bisa berkhotbah, Anda menjadi seorang profesional di bidang medis maupun non-medis, seorang insinyur, seorang ekonom atau apapun. Berikanlah apa yang Tuhan berikan itu untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus meninggalkan kita, tetapi apa yang dia tinggalkan tetap ada dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah talenta yang kita miliki kita simpan untuk diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, ataukah untuk meninggalkan sesuatu yang indah bagi orang lain, yang bisa dikenang, yang bisa menolong orang lain yang menderita, yang sedih, yang sedang tersesat. Tuhan memberkati.
Nama saya Sia Koksin, saya anggota Gloria Youth Choir tahun 81 sampai 83. Saya diminta untuk memberikan renungan dalam kaitan dengan kenangan kita bersama dengan almarhum Bapak Paulus Sentana. Dalam kaitan dengan hal ini, saya teringat Mazmur 8 yang mengungkapkan dua sisi manusia, yaitu keterbatasan dan keagungan manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam ayat 4 dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di satu sisi kita dapat mengakui keterbatasan manusia. Manusia sangat terbatas dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Bahkan kita juga dapat mengakui kerentanan kita, khususnya 1 tahun terakhir ini dengan pandemi COVID-19 semakin mengingatkan kerentanan kita sebagai manusia. Tetapi kita juga diberikan Allah keagungan sebagai ciptaan Allah yang termulia dengan berbagai potensi yang ada di dalam diri kita. Dalam kaitan dengan kehidupan almarhum Bapak Paulus Sentana, kita melihat potensi yang luar biasa dalam hal musik. Bapak Paulus Sentana mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan saya, khususnya memperkenalkan saya dengan musik klasik gerejawi yang sampai saat ini merupakan satu genre musik yang saya sukai. Saya mengakui beliau adalah konduktor paduan suara terbaik yang pernah saya kenal. Saya mengingat bagaimana beliau berbagi informasi penting di sela-sela latihan. Salah satu yang paling saya ingat ialah tentang baton atau tongkat konduktor. Saya juga mengingat kesungguhannya dalam melatih setiap anggota paduan suara. Nah, pada waktu tahun 1982 kita menyanyikan Oratorio Mesia. Ya, untuk saya waktu itu sangat sulit sekali, sehingga saya datang kepada beliau untuk minta izin mundur dulu sebagai anggota paduan suara. Nanti kalau sudah selesai Oratorio Mesia, saya kembali bergabung. Tapi yang luar biasa, Paulus justru meminta saya datang ke rumahnya di Jalan Arjuna dan melatih saya secara pribadi, sehingga pada akhirnya saya dapat menguasai lagu-lagu itu. Mungkin ada di antara kita yang teringat kedisiplinan beliau dalam menuntut kita untuk latihan tepat waktu, gladi bersih dengan menggunakan sepatu, dan sebagainya. Saya juga teringat bagaimana beliau melatih kita berjalan, cara berjalan yang baik, bahkan cara memegang map kita, ya, agar kita dapat menampilkan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Saya juga kagum bagaimana beliau mengatur jadwal latihan dan pelayanan. Pada zaman saya, kita dapat melayani melalui konser Paskah, malam puji-pujian, konser Natal, bahkan di sela-sela itu ada pelayanan lain di gereja-gereja. Tentu banyak hal lain yang dapat kita ceritakan tentang beliau. Pada tanggal 30 Agustus 2019, secara tidak terduga beliau menchat saya melalui WhatsApp dan akhirnya menelepon saya via WhatsApp. Beliau menceritakan bahwa beliau telah pensiun dan tetap melayani sebagai konduktor di gerejanya. Dalam pembicaraan itu saya juga mendengar, ya, nada kesedihan beliau tentang bagaimana, ya, ditinggal lebih dahulu oleh istri yang dikasihi. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa ingin melepas dan menjual dengan murah seluruh koleksi buku musik dan partitur yang dimilikinya. Dia ingin agar supaya koleksi ini bisa dirawat dan dilanjutkan dengan baik. Nah, mendengar info itu saya meminta ketua program studi musik gerejawi di STT di mana saya bertugas untuk menghubungi beliau. Secara ringkas terjadi kesepakatan, sehingga seluruh koleksi beliau sekarang ada di perpustakaan STT kami, kurang lebih 500, ya, buku musik dan partitur. Pada tanggal 6 Januari 2021 ini saya melihat status beliau
status WA beliau, saya melihat adanya ungkapan tentang papanya yang sakit dan juga kondisi dirinya. Pada waktu itu saya mencoba menchat beliau dan menanyakan apakah Pak Paulus Sentana sedang sakit, dan saya mendoakan supaya cepat sembuh. Tapi nampaknya chat itu tidak terbaca. Pada tanggal 11 Januari pagi saya mendapat info dari Bapak Citro bahwa beliau meninggal dunia. Mendengar kabar itu, kenangan saya bersama beliau di Gloria Youth Choir muncul kembali. Saya memang tidak mengenal kedua anak beliau, Priska dan Daniel. Tapi saya mau mengatakan kepada Priska dan Daniel bahwa Papa kalian telah memperkaya kehidupan banyak orang melalui musik, termasuk saya pribadi sampai saat ini. Saya ingin berterima kasih kepada kalian. Mungkin juga rekan-rekan lain ingin mengungkapkan rasa terima kasih itu. Rekan-rekan, manusia dihadirkan di dalam kerentanan, keterbatasan, namun juga dalam keagungan. Mazmur 8 mengingatkan kita akan hal itu. Kehidupan almarhum Bapak Paulus Sentana juga menyaksikan dua sisi ini. Tapi Mazmur 8 ini unik karena diawali dan diakhiri dengan puji-pujian bagi Allah. Ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Biarlah Mazmur 8 dan kehidupan almarhum Bapak Paulus Sentana mengingatkan kita bahwa kehadiran kita sebagai manusia dalam keterbatasan, kerentanan, dan juga dalam keagungannya dapat membawa kita memuliakan Allah, Pencipta dan Penyelamat kita. Amin.
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Widianti Rahayu. Ya, kenal Bapak Paulus Wandi Sentana, atau yang dulu saya sering memanggil beliau dengan nama Ko Paulus, sejak tahun 1994. Itu adalah pertama kali saya bergabung dengan Paduan Suara Gloria PPPK Petra Surabaya. Secara garis besar, ada 3 hal yang sangat berkesan bagi saya. Yang pertama itu adalah dedikasi Ko Paulus terhadap tugas yang sudah dia mulai dan dia selesaikan hingga tuntas. Meski kami melayani tidak dibayar, namun Ko Paulus melakukan dan mengusahakan semua hal yang terkait dengan pelayanan kami itu secara profesional. Semua hal detil dia pikirkan dan perhitungkan. Bukan hanya kami sebagai penyanyi, tapi juga orang-orang yang mendengarkan puji-pujian kami tidak luput dari semua perhitungannya. Pelajaran yang kedua yaitu tentang integritas dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Beliau melatih kami mulai dari disiplin untuk hadir di setiap latihan hingga memberikan tips-tips praktis untuk kami belajar menghayati setiap lagu yang kami nyanyikan. Namun demikian, Ko Paulus tidak hanya menuntut hal itu kepada kami. Beliau pun juga mencontohkannya kepada kami, selalu mengajarkan bahwa menyanyi itu bukan hanya lip sync, tetapi menyanyi itu adalah menyampaikan pesan kepada para pendengar, agar pesan itu benar-benar dipahami, bisa mendapatkan penguatan dari pesan yang kami sampaikan melalui pujian. Tujuan semua yang dilakukan Ko Paulus itu bahwa ketika membawakan sebuah lagu, kita pun juga harus menghidupi lagu itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pelayanan kami itu juga bisa menghidupkan setiap jiwa yang mendengarnya. Walk the talk. Itu adalah kunci. Hal ketiga yang saya pelajari dari Ko Paulus adalah kesabaran dan keahlian beliau melihat kemampuan setiap anggota. Adalah sosok yang sabar dalam memimpin dan menunggu pertumbuhan kami hingga mencapai kematangan. Banyak dari anggota Paduan Suara Gloria pasti memiliki cerita romantika pribadi bersama Ko Paulus berkat sentuhan kesabaran beliau. Dari yang semula gak pede di dalam menyanyi, hingga mereka berani menyanyi di beberapa acara atau event-event besar. Dari yang semula bernyanyi hanya untuk sebuah hobi, sampai akhirnya menjadi penyanyi profesional. Itulah kenangan-kenangan kami bersama Ko Paulus. Jejak memori yang indah bersama Ko Paulus kiranya dapat kami teruskan dalam pelayanan-pelayanan di masa yang akan datang. Terima kasih Ko Paulus untuk keteladananmu. Soli Deo Gloria.